Bukan lagi bicara hal yang material. Korupsi itu hal yang material. Maka harapan untuk negara yang bersih nggak ada. Ini sini satu dua yang oke. Sampai berapa? 5 dulu ya, 5 dulu ya. Oke, silakan dua dulu sini, 2 sini, nanti 1 sini ya. Yuk. Baik, cek. Tanwa salam. Perkenalkan, nama saya Zaid Abdullah. Saya dari Kalimantan Timur yang nanti bertetangga dengan mimpinya Pak Jokowi. Oke. Tapi saya dari PC AR Fahrudin. Dari mana? Begini, pimpinan cabang IMM AR Fahrudin. Okay. Baik, begini pertanyaan saya tentang sistem demokrasi yang begitu berhamburan. Saya rasa pertanyaan saya adalah, apakah ini akibat dari dana demokrasi yang berjalan 5 tahun sekali itu hanya cair pada saat pesta rakyat, yaitu pada pemilihan presiden, yang dimana anggapan saya bahwasanya pemilihan presiden itu adalah ajang untuk membagi-bagikan dana demokrasi 5 tahun ke depannya, sehingganya ketidakcukupan dana ini berakibat pada kabinet yang turun-temurunnya korupsi lebih berlanjut gitu sampai 5 tahun selanjutnya. Berarti pada saat waktu pemilihan presiden ini bukan menjadi ajang pesta rakyat, tapi menjadi ajang bagi-bagi dana untuk 5 tahun ke depan gitu. Apakah itu betul-betul terjadi atau hanya di pandangan saya saja? Karena yang saya cari di Google yang sumber terbesarnya adalah kita mencari berapa sih anggaran besarnya KPU gitu untuk melaksanakan pesta rakyat 5 tahun sekali ini, dan betul-betul rinci gitu. Itu tidak ada gitu sepengetahuan saya. Dan justru apakah dana ini itu dipakai untuk mendanai demokrasi 5 tahun ke depan oleh kabinet yang memegang kekuasaan gitu. Karena kan dianggapannya adalah rumah tangga gitu. Ketika orang diberikan dana untuk berumah tangga dan tidak cukup, akan ada kemungkinan yang buruk gitu terjadi di kedepannya. Kecuali orang memangnya punyai akal pikiran yang bersih dan mau berusaha. Oke, terima kasih. Betul. Itu alasannya kenapa saya nggak berumah tangga. Oke, belakangnya tadi. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar Tanjung dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di Labuan Bajo. Khususnya di Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Ya. Dan saya di sini mewakili kawan-kawan dari pimpinan cabang IMM Kabupaten Bantul, dan alhamdulillah didampingi oleh kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah hari ini saya jumpa dengan Pak Rocky Gerung, Abang Rocky Gerung, yang selama ini sebagai motivator saya selalu mendengarkan sajak-sajak yang dilontarkan di mediasi hingga dipublikasi bahwa setiap ujaran Rocky Gerung, Abang Rocky Gerung adalah ilmu-ilmu yang secara tidak tersurat ataupun secara tersurat bagi kita mahasiswa. Hingga detik ini kita bisa jumpa langsung dengan Abang Rocky Gerung. Selamat datang Bang, terima kasih. Ya udah bilang aja. Oke. Udah bilang aja mau bikin foto udah macam-macam. Oke. Izin mau nanya Bang, tadi saya sudah mendengarkan ujaran Abang di sini bahwa kita hidup di posisi yang sangat leader. Kita hidup di kawasan para dealer, kita hidup di kawasan para dealer yang dimana diperbudakkan secara perlahan-lahan. Nah, di sini saya ingin menanyakan Bang, bahwa kita mahasiswa yang katanya betul-betul akademis, kita mahasiswa yang katanya intelektual, pada dasarnya hingga sampai saatnya pasti dia masuk di ranah-ranah koruptor, ranah-ranah di mana dia menjadi seorang pejabat. Nah, di sini saya ingin menanyakan Bang, esensi dari seorang mahasiswa ketika dia menjadi seorang koruptor itu di mana Bang? Letak esensi mahasiswanya. Lalu perbedaan bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai
nilai-nilai leader itu kepada kita mahasiswa agar tidak menjadi seorang koruptor yang katanya korupsinya begitu luas. Begitu. Cukup ya. Itu Bang, cukup. Terima Ya. kasih. Lebih dan kurangnya saya kembalikan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Kamu semester berapa? Semester 6 Bang, dari Universitas PGRI Yogyakarta. Semester 6. Ya Pak. Rencana DO semester berapa? Siap enggak ada Bang? Oke, kita dengar azan dulu sebentar ya. Masih ada azan, tunggu sebentar. Nanti kalau nggak salah dari sini nanti ada 2 ya. Kasih dulu mic-nya ke sana, ke sebelah sana. Siapa dulu? Oh, udah bagian itu ya. Oke, tunggu sebentar sampai azannya selesai belum? Sudah ya? Oh, tadi terlalu bersemangat saya mau potong nggak enak juga. Yuk. Oh, belum. Tunggu sebentar. Oke, boleh kita mulai tadi. Siapa lagi yang tadi dari situ yang sudah ngacung duluan ya, yang sudah angkat tangan duluan. Silakan. Cek. Langsung sebut namanya dan dari mana. Ya, perkenalkan nama saya Fawaz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kebetulan merupakan bagian dari pimpinan komisariat IMM Fakultas Hukum. Berbicara masalah korupsi, saya teringat satu momen kelas saya dengan dosen saya yang membahas tentang bahwa korupsi dari Maslow teori dijelaskan bahwa udah bukan masalah kebutuhan lagi, tapi udah masuk ke dalam self actualization, keinginan untuk mengatur suatu tatanan pemerintahan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya berhubungan dengan anti korupsi juga dengan kebebasan berpendapat. Sayangnya beberapa waktu terakhir ada sebuah tokoh yang menyatakan bahwa penghinaan terhadap pejabat negara merupakan malainse atau kejahatan yang jahat dari dalam dirinya tanpa perlu diatur di dalam undang-undang. Yang menjadi masalah adalah ketika rakyat itu ingin mengeluarkan pendapat, menyatakan pendapatnya, akan timbul cara kritik yang elit. Maksudnya nanti ketika orang-orang ingin menyatakan pendapatnya itu harus ada rumusan tertentu, tidak bisa bebas lagi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara yang tepat untuk tetap bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan, khususnya sebagai mahasiswa, umumnya sebagai rakyat, terhadap apa yang telah dilakukan oleh para pemerintah kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sini ya. Ya, oke. Ini dua sini. Yang mana? Perempuan dulu. Perempuan mana yang perempuan? Kasih yang perempuan dulu. Hah? Ini, kalau gitu kasih perempuan dulu sini nih. Ayo. Oke, ya bantu. Dari tadi laki-laki semua kan? 2 perempuan ya. Satu aja. Ayo silakan. Unik ya. Enggak apa-apa Mbak, maskernya unik tadi di dalam kepala ya. Terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Nama saya Landung Salsabila Zuhal dari IMM Sleman. Kebetulan saya bukan mahasiswa UMY, saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wah, mulai ada. Di sini pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan Pak Rocky mengenai statement yang saya sering dengar. Statementnya biasanya kayak gini. Jadi misal ada orang bilang misal ada A bilang ke B, atau bilang kayak kamu mau nggak jadi wakil rakyat kayak gitu. Terus yang B nanti bilang nggak mau, di atas tuh udah kotor, di kabinet tuh udah kotor, di parlemen tuh udah kotor gitu. Terus si A, loh berarti kan itu timingmu buat bersihin yang kotor itu. Terus si yang B bilang nggak mau, aku takut dosa, soalnya kalau bersihin yang kotor kita nggak mungkin nggak ikut kotor. Terima kasih. Najis ini, babnya najis. Oke, ayo sini, yuk. Ini
dua ini dari tadi ya, ayo. Silakan Mas, bantu Mas, tuh Mas, duanya. Ini dua dulu ya, jadi 5 total. Malah udah lebih tuh. Iya, dua-duanya itu ya. Habis itu Cek. ada depannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Goldian Rialsah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin untuk informasi saja, saya juga cukup intens mengikuti Bung Rocky Gerung ya dari kajian-kajian beliau di YouTube. Nah, mungkin saya juga ingin kutip salah satu pendapat beliau bahwa Pancasila itu ternyata bukan ideologi negara yang juga diperbincangkan juga. Nah, ini nanti juga nyambung di korupsi, bahkan Bung Rocky juga menyebut sebetulnya Pancasila itu bukan asli Indonesia. Nah, kalau kita lihat substansi-substansi yang ada di Pancasila, salah satunya adalah keadilan sosial. Sebenarnya kalau kita lihat substansi itu, ketika pemerintah itu mengimplementasikan, maka nggak ada yang namanya itu praktek korupsi. Nah, saya sebenarnya ingin bertanya, apakah jangan-jangan mungkin, kalau kata Immanuel kan syarat-syarat kemungkinan Pancasila ini dijadikan oleh para pemerintah sebagai ideologi negara itu untuk membenarkan kejahatan-kejahatan yang pemerintah lakukan. Contohnya mungkin korupsi, atau mungkin kejahatan-kejahatan yang lainnya, penumpukan birokrasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya ingin tanggapan dari Bung Rocky. Apakah mungkin kalau kata Immanuel kan syarat-syarat kemungkinan Pancasila dijadikan alat pemerintah untuk korupsi gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Haidar Amru atau akrab dipanggil Lemon. Saya dari pimpinan komisariat IMM Visipol, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya mau sedikit meminta tanggapan juga dari Bang Rocky Gerung. Dulu sebelum saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, sebelumnya saya tinggal bersama om saya yang dia itu salah satu ketua partai baru. Itulah. Ada pokoknya. Nah, lalu ditanya gitu loh, bagaimana idealismu ketika kamu nanti masuk ilmu pemerintahan katanya. Wah, saya akan membawa mimpi saya agar bisa terwujud. Jadi apa memang? Jadi presiden. Aku bilang gitu kan dengan gagahnya gitu. Wah, ternyata langsung dipotong oleh om saya. Tidak semudah itu untuk kamu bisa mencapai ke sana. Mengapa? Pasti nanti kamu bakal menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya yang nggak bisa hilang di negara ini adalah korupsi. Loh, kok seperti itu? Dan ini juga tadi sebenarnya bersangkutan dengan pertanyaan Bung Zain tadi, bahwa ketika nanti kamu menduduki suatu jabatan pemerintahan, lalu kamu tahu nih anakmu pengen sekolah di luar negeri, terus istrimu pengen tas LV gitu, terus ada nih proyek pembangunan, temanmu sendiri ketua proyeknya mengajukan, lalu kamu menolak katanya untuk pembangunan tersebut. Oh, terus kata si pengaju pembangunan itu berkata, katanya anakmu mau sekolah ke luar negeri ya katanya, ini ada sedikit ongkos, tapi tolong izinkan pembangunan ini untuk diizinkan kata gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, sebetulnya praktek korupsi ini didasari atas apa gitu? Maksudnya apakah hanya sekedar untuk memuaskan nafsu keinginan sosok manusia yang rakus, atau hanya sekedar ya biar dapat uang sakut tambahan aja gitu loh. Lalu saya juga menanyakan hal yang sama, apakah gitu alasan 3 periode ini pemerintah, ini asumsi saya saja ya, pemerintah ingin melakukan 3 periode karena apa yang mereka keluarkan kemarin pas kampanye itu belum tergantikan gitu loh, batiknya itu. Sekian, terima kasih. Om kamu ikut YouTube nggak live ini nggak ya, nggak.
Oke, kalau jawab jujur kalau gitu ya sekarang. Oke, teman-teman, ini bagian kedua ini sesi kedua ini sesi kecemasan gitu. Sesi yang paling berbahaya sebetulnya. Kalau saya nggak bisa jawab, maka kalian akan larut di dalam kecemasan itu. Bahwa ngapain sih belajar anti korupsi? Toh nggak akan ada yang bisa diubah tuh. Secara facticity semuanya ada dalam keranjang yang sama. Jadi itu yang saya sebut sebagai kita menguji sendiri kapasitas kita tuh. Tadi disebutkan self actualization itu. Itu siapa dosen Anda yang ngajar begitu? Mungkin dia ingin bikin satire. Sebab istilah self actualization itu istilah dari siapa namanya psikolog itu? Saya mesti ingat namanya. Oke, saya akan dapat nanti, saya lompati dulu ya. Abraham Maslow. Kan kalau kita belajar psikologi, dasar psikologi, kita pertama kali belajar Abraham Maslow. Bahwa needs orang itu pertama adalah yang disebut subsistensinya, basic needs-nya tuh. Perut, sandang pangan segala macam. Lalu dia naik. Kalau basic needs-nya udah terpenuhi, dia naik ke security needs, kebutuhan keamanan, rasa aman. Karena itu kalau kebutuhan dasar belum bisa dipenuhi, orang nggak peduli dengan rasa aman, dia ngerampok aja kan. Setelah tahap rasa aman, dia tahap yang disebut sebagai tahap esteem itu. Tahap dia menghargai apa yang dia sudah miliki itu. Jadi kepuasan dia itu dia perlihatkan secara simbolis bahwa dia telah mencukupi. Sekarang problemnya kalau orang udah cukupi basic needs-nya, security needs-nya udah nyampe, self esteem jangan nyampe, ngapain mesti ada self actualization untuk korupsi? Kan korupsi itu kan di bagian bawah sekali itu. Kenapa Anda korupsi? Ya karena saya lapar. Oke, boleh tuh. Tapi kalau kelaparan dia udah terpenuhi, security dia udah terpenuhi, esteemnya udah terpenuhi, bahwa dia udah dielulukan, ngapain self actualization-nya adalah korupsi? Jadi saya bantah dulu keterangan dosen Anda tuh. Sekaligus kirim salam buat dia. Bahwa itu keliru memahami itu. Hierarki kebutuhan, yaitu yang disebut hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, itu dalam upaya untuk memperlihatkan kemuliaan manusia. Nah, self actualization itu dia udah bicara tentang kebijakan, zikir, segala macam itu. Bukan lagi bicara hal yang material. Korupsi itu hal yang material. Itu bagian paling dangkal dari manusia adalah kebutuhan fisik gitu. Jadi itu kritik saya. Sekaligus tadi teman dari Labuan Bajo di NTB ya, NTT itu ya, NTT itu, bahwa kan Anda ingin menguji diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan itu pada saya kan, bahwa nanti juga kalau udah lulus pasti masuk birokrasi, pasti masuk parlemen, lalu ada yang dia ucapkan tadi itu sogokan. Itu problem saudara, bukan problem saya. Ngapain saya jawab? Kan kita akan ingat nama kamu apa tadi? Akbar, namanya Akbar. Ya, namanya Akbar. Tapi dia membayangkan kehidupan dia yang jadi barbar. Jadi dia sebetulnya menguji dirinya, kalau saya Akbar, begitu saya masuk birokrasi jadi barbar nggak saya tuh? Itu ngerampok segala macam. Jadi dia sebetulnya kirim pesan pada kita, bukan dia bertanya pada saya tuh, bahwa sesuatu yang dimulai dengan keakbaran tidak boleh berakhir dalam kebarbaran. Quotable kan? itu prinsipnya. Tentu kita bisa beritahu bahwa ada lingkungannya. Iya, lingkungan mempengaruhi. Saya setiap hari itu dipengaruhi lingkungan. Tuh sogok ini, undang rapat ini jadi komedi. Nggak ada. Saya nggak anggap itu penting buat saya tuh. Jadi sebetulnya itu adalah individual, proses pembentukan karakter individu tuh. Nah, Anda ada di sini dalam upaya untuk kita rawat sama-sama supaya karakter Anda itu tetap akbar gitu ya. Ya, peliharalah keakbaran itu, kendati di lingkungan Anda banyak barbar.
Ibu tadi itu, sorry ibu, Mbak. Apa tadi pertanyaannya? Oh, oke. Oh ya itu, oh ya itu betul. Jadi dia sama juga psikologi ya, menduga bahwa nggak ada gunanya sebetulnya kampanye anti korupsi ini. Karena buat membersihkan pun kita ragu nih, kalau kita bersihkan jangan-jangan kita ikut kotor itu. Jadi sekali lagi mental kita udah dikondisikan untuk mengatakan bahwa kalian nggak mungkin memperbaiki bangsa ini. Karena itu biarkan kami lakukan 3 periode korupsi itu. Itu reverse logicsnya begitu, logika terbaliknya begitu kan. Karena itu digembar-gemborkan bahwa Pak Jokowi kan sekarang banyak korupsi, karena itu kita mesti bantu lagi Pak Jokowi memberantas korupsi itu. Lo justru orang di era banyak korupsi, orang akan tanya, di era siapa korupsi paling tinggi? Ya di era SBY. Oh salah, di era Jokowi. Di era Megawati, salah. Di era Jokowi, di era Habibie, salah. Di era Gus Dur, salah. Di era ini, ketika seluruh peralatan untuk memberantas korupsi tersedia, justru koruptornya merajalela. Peralatannya ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Tapi kenapa koruptornya itu justru datang dari lingkungan paling dekat kekuasaan? Kan itu poinnya kan. Jadi katakan pada teman-teman tadi bahwa bukan kita ingin jadi kotor, bukan kita tidak ingin masuk di dalam upaya untuk membersihkan negeri ini. Tetapi kalau bukan kita yang lakukan, maka harapan untuk negara yang bersih nggak ada. Bila akal pikiran tidur, maka yang bangun adalah para monster. Jadi berjaga itu pentingnya kan. Nah sekali lagi, yang paling menderita dari aktivitas korupsi ada perempuan. Korupsi minyak goreng itu, kartel, yang menderita adalah mak-mak di dapur, yang terpaksa mesti lihat dompetnya masih ada nggak sisa 20.000 buat anaknya yang lagi nunggu Gojek untuk antar dia ke PAUD. Penderitaan itu ada pada emak-emak justru. Dan pada perempuan, bayangan tentang kegagalan masa depan itu dimulai dari dompet emak-emak. Emak-emak berpikir, anak saya nggak bisa lagi sekolah. Jadi korupsi membatalkan bayangan ideal emak-emak. Bapaknya mungkin gak peduli tuh, tapi menghitung dompet di dapur itu adalah tekanan psikis luar biasa, sehingga si mama itu nyimpan misery itu. Hanya perempuan yang mampu untuk mengatasi misery. Laki-laki nggak pernah mengalami misery. Laki-laki mengalami pain, rasa sakit secara fisik, tapi perempuan mengalami rasa sakit secara batin, misery. Hanya terbaca ketika dia lagi merenung, terintip oleh suaminya tuh, kenapa termenung? Ah nggak apa-apa. Cie. Jadi korupsi itu mengeksploitasi perempuan 2 kali, secara fisik yaitu kelaparan, dan secara psikis yaitu misery. Kalau kita belajar sosiologi, bagian yang paling dasar dari piramida sosial namanya kaum proletar. Perempuan itu adalah proletarnya proletariat, di dasar yang paling papah itu. Jadi ini semacam upaya untuk kita self healing, bahwa memang diminta oleh sejarah kita yang lakukan perubahan itu. Anda nggak bisa tunda 2024, Anda mesti lakukan sekarang tuh. Dan karena itu saya datang di sini sekarang, bukan 2024.